Semangat pagi bre, salam kenal, kenalin nama gue Anto dan welcome di channel Ngobrol Cuan. Jadi kita ngobrol santai yang pasti cuan. Channel ini akan fokus membahas saham dari sisi momentum fundamental. Nah, simpelnya momentum fundamental itu konsep yang memanfaatkan momentum suatu sektor saham yang akan diuntungkan dalam waktu dekat dengan tentunya kacamata fundamental gitu ya. Jadi kita nggak buta asal beli kelihatan under value atau asal averaging down yang sudah tanggung ya, nyangkut gitu ya. Jadi kita langsung beli gitu yang momentumnya mungkin masih lama gitu ya. Tapi bukan berarti itu salah atau gimana, tapi mungkin momentumnya waktu tunggunya kita bisa makin lama gitu, makin panjang. Nah, terus kenapa harus fundamental? Simpelnya adalah satu, ada dua tokoh yang udah banyak lah ya teman-teman udah pada tahu semua. Yang pertama ini adalah Lo Keng Hong, seorang value investing yang punya aset net worth 2 triliun rupiah, dan Warren Buffett nih yang menjadi jadi guru bagi semua seorang value investor ya. Jadi Warren Buffett punya 2.203 triliun ya kekayaannya, dan dua-duanya punya pendekatan sama ya, jadi dari sisi fundamentalnya. Jadi ya kita gampang lihat aja orang yang udah sukses, dan ya udah gitu kan, kita lihat sukses tipsnya apa, ya udah kita ikutin aja caranya gitu. Terus yang menarik lagi adalah kayak Pak Lo Keng Hong ini, dia sama sekali juga punya satu prinsip yang nggak buka kelas. Jadi ya apa ya, jadi lebih sedikit lah bias dalam artian kayak kepentingannya dia mau goreng saham atau gimana, itu jauh lebih nggak kelihatan lah ya gitu, dan bisa jadi lebih minim untuk konflik of interestnya ya dari apa yang dia omongin gitu ya, pun sama kayak Warren Buffett gitu. Kedua, hal simple adalah kalau teman-teman cek ya, ini grafik yang warna pink ini adalah laba ya. Ini gue buka Bank BRI, saham yang mungkin lagi pada nyangkut juga teman-teman. Ini adalah laba bersih ya, dan ini yang kelihatan hitam-hitam ini adalah chart harganya gitu kan. Nah, apa korelasinya di sini? Teman-teman bisa cek laba ya, laba yang meningkat itu juga dalam jangka panjang itu akan juga diikuti dengan kenaikan harga sahamnya ya. Nah, buat teman-teman yang lagi nyangkut di saham BRI ya, coba cek aja deh, tahun ini nggak ada masalah sebenarnya kalau dari segi laba gitu ya. Dari segi labanya nggak ada masalah lah. Kok harganya balik di 4.170 nih ya, closingan terakhir. Berarti ini sama kayak harga 2022 di mana dia keuntungannya atau labanya masih di angka sekitar 39-40-an triliun. Sekarang udah 60. Artinya ini satu kesempatan gitu ya. Jadi kelihatan banget bahwasanya kita bisa ngelihat acuan pasti di mana kenaikan laba itu nanti dalam jangka panjang akan juga harganya akan mengikuti kenaikan labanya gitu. Jadi ya itu cara yang paling rasional teman-teman. Saya udah pernah cobain berbagai metode, dan kayaknya ini sih ya yang cara yang paling rasional gitu ya. Saya udah 5 tahun lebih di pasar saham, ya untuk saya pribadi ya, ini saya lebih cocok untuk melihat sesuatu hal yang rasional, yaitu kenaikan labanya nanti yang harganya akan mengikuti kenaikan labanya dalam jangka panjang. Teman-teman boleh cek, atau teman-teman boleh eksplorasi diri gitu ya, profil risiko teman-teman lagi semangat-semangatnya. Saya pernah ngalamin di beberapa menit dapat keuntungan sampai puluhan persen, juga pernah sampai dalam hitungan detik juga langsung ke kunci ARB. Jadi ya teman-teman sepertinya nggak perlu lah ngelakuin hal yang sama kayak yang gue alamin gitu ya. Jadi ya ikutin aja dua orang yang sudah terbukti kaya dan memang nggak punya kepentingan untuk buka kelas gitu ya. Jadi itu. Nah, kenapa juga harus momentum? Nah, menariknya di sini teman-teman. Momentum itu kita perumpamaan kayak seorang petani itu yang lagi nabur benih
Nah, jadi sama petani nabur benih kan nggak mungkin ya. Dia ini tahu musim hujan, terus dia siapin tanaman di tanaman-tanaman musim untuk tanaman musim kemarau, kan nggak mungkin. Ya bisa sih gitu, cuman hasilnya nggak maksimal atau waktu tunggunya jadi lebih lama karena nggak optimal aja gitu kan musimnya dan segala macem. Nah jadi kalau gue khusus mengkombinasikan itu, jadi artinya adalah belum tentu juga semua saham-saham yang nanti kita bahas adalah saham-saham yang PBV-nya harus di bawah 1, price earning ratio-nya harus di bawah 10 dan segala macem gitu kan. Jadi bisa jadi apa nanti akan kita bahas untuk next video selanjutnya adalah saham-saham yang memang momentumnya ada dan memang jelas ya, pasti itu ada fundamentalnya. Jadi bukan sekedar kayak oh ini saham lagi lagi hype nih, lagi ada momentumnya gitu kan, tapi nggak ada fundamentalnya gitu kan. Hati-hati nanti malah tidur digocap kan, kita yang repot ya, uangnya kekunci. Jadi itu guys, channel ini akan fokus ke momentum fundamental. Jadi yang menurut saya satu kombinasi yang terbaik yang saya jalani gitu kan. Ini banyak banget rame ya dibahas di video-video influencer yang mengagung-agungkan bandarmologi gitu kan, bahwasanya fundamental is dead udah lama gitu ya. Sebenarnya apa benar sih gitu ya? Ini sebenarnya pertanyaan yang jawabannya juga bisa dijawab dengan sederhana sebenarnya gitu kan. Cek aja gitu ya, zaman Covid pertama ya, zaman Covid IHSG itu kita pernah ada di harga terendah di 3.900 ya, 3.900. Sekarang sudah di 7.300 sekian lah gitu. Nah teman-teman coba ingat-ingat, ada nggak momentum di mana pasar saham itu panik selain dari momen-momen Covid? Bayangin, semua nggak bisa keluar, ekonomi mati, semua dana asing keluar dan segala macem. Ya pokoknya mencekam lah gitu kan, hubungannya sama hidup dan mati lah tiap hari itu kan jalan ini. Dan setelah itu terlewati, ya buktinya kita baik-baik aja tuh. Justru yang beli di sini nih di IHSG masih ancur-ancurnya itu yang justru akan pesta pora gitu kan. Saat ini udah pesta pora gitu. Nah jadi fundamental itu ya enggak juga ya. Buktinya ini di 3.900, kemudian ini balik lagi juga sama kayak BRI, pernah di 2.000. Bayangin teman-teman pegang 2.000 ya tahun 2020, sekarang udah 4.000 ya, belum termasuk dividen loh ya, udah beggar naik 100% ya. Berarti kenaikannya gitu sampai 100% di waktu 5 tahun. Kalau kita bagi per tahunnya aja 20%. Dan 20% itu belum termasuk dividen ya, bayangin 5% dividennya kali 4 ya, 20% lagi basis 20%. Teman-teman cari investasi di mana yang dapat angka per tahun 24%. Investasi yang aman loh ya, aman dan bisa continue gitu berkelanjutan. Nggak ada. Jadi fundamental is dead ya terjawab, terbantahkan ya dengan fakta ini ya. Ini fakta gitu kan. Terus kedua, simpelnya gini teman-teman ya, coba cek deh akuntan tim audit laporan keuangan tuh masih ada nggak sih, masih buka nggak sih kantornya gitu kan. Laporan keuangannya itu emang masih dibikin apa nggak sih gitu. Kalau emang udah mati fundamental estate, ngapain juga perusahaan-perusahaan gede bikin laporan keuangan, bikin annual report dan segala macem. Jadi ya menurut gue nggak masuk akal aja sih ya. Balik lagi kan, semua itu akan bergantung pada kepentingannya dia apa ya. Kalau memang dia jual kelas bandarmologi ya kita harus memframing supaya seolah fundamental itu udah mati, supaya orang akhirnya dari lari dari mencari harapan baru gitu kan. Jadi memframing seolah kayak udah mati gitu. Ya semua masih ada,
Jadi lembaga keuangan investasi semua masih ada dua orang itu, Pak Lo Keng Hong dan Warren Buffett juga masih kaya gitu. Jadi ya lucu aja gitu. Nah terus nextnya dari gue paling bisa bilang bahwasanya buat teman-teman ya, ini kalau terlanjur buka BRI ya, selama saham yang kita beli itu ada fundamentalnya ya, fundamental artinya perusahaannya dikelola dengan baik, manajemennya bagus, GCG-nya bagus, jadi ya kita nggak perlu bingung-bingung gitu kan, apa yang kita beli itu juga bagus fundamentalnya dan bagi dividen apalagi ya, kita anggap aja itu uang tunggu ya kan, kita tiap tahun dikasih duit yang uang kita itu ya dikasih uang keuntungan bagi hasil, sesimpel itulah. Jadi kalau harganya belum kembali atau masih minus ya, itu kesempatan sebenarnya, kesempatan untuk kita beli lebih banyak ya. Dan teman-teman, kalau saya boleh sharing dari pengalaman saya, ya miliki satu pola pikir yang baik dan betul dulu, miliki pola pikir yang baik dan betul untuk berinvestasi saham, bahwasanya semua itu adalah proses belajar, dan proses investasi itu untuk yang berkelanjutan dan continue ya memang memerlukan waktu. Jadi harta yang diperoleh dengan sedikit demi sedikit itu ya akan langgeng ya, dibanding harta yang didapat dengan dengan cara yang cepat gitu kan, gitu sih. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang nyangkut, yang lagi mungkin sedih, yang lagi galau, IHSG minus dalam, IHSG anjlok, saham saya merah semua, minus semua, nggak ada harapan dan segala macam. Teman-teman, ini berita baiknya, bahwasanya ini kesempatan buat teman-teman beli saham di harga diskon ya, miliki konsep pikiran itu. Thank you teman-teman yang udah nonton, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you di video selanjutnya, bye.